Jadi mimpi ini masih pelan-pelan kita bangun dan kita berharap kolaborasi antara kita dan semua pegiat sepak bola di Kota Kupang, khususnya di NTT, ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi kita pun tidak bisa jalan sendiri. Kita ada 3 musuh utama pembinaan sepak bola usia dini. 1 pelatih, yang kedua orang tua, yang ketiga manajemen. Semua mau lihat anak menang. Ini sangat terkait ini 3 Iya. Iya. Semua mau lihat anak menang, semua mau lihat anak juara. Tapi orang tidak pernah peduli. Pemirsa Timex Forum, salam jumpa kembali dalam podcast Timex hari ini. Hari ini tema kita agak unik. Kita menghadirkan pelaku sepak bola di Kota Kupang. Saya kira tidak asing lagi. Kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan bagaimana kiprah sepak bola di Kota Kupang. 2 tokoh sepak bola yang kita hadirkan ini adalah tokoh muda yang betul-betul sangat konsen terhadap sepak bola. Ya, mereka saat ini bertanggung jawab terhadap sebuah sekolah sepak bola yang saat ini sangat eksis di Kota Kupang, yaitu sekolah sepak bola Crystal Bali United. Saya perkenalkan 2 tokoh sepak bola yang hadir saat ini. Yang pertama Coach Willy Dambu yang biasa disapa dengan Coach VD, dan yang kedua Pak Indra Tembegi yang biasa disapa dengan Pak Cekos. Ya, selamat datang, selamat bergabung di Timex Podcast hari ini. Ya, kita akan bincang-bincang bagaimana sepak bola di Kota Kupang, pembinaan sepak bola, terutama sepak bola usia dini. Karena SSB Crystal Bali United ini sangat konsen terhadap pembinaan usia muda, usia dini dari 10 tahun sampai dengan 17 tahun. Selengkapnya kita akan mendengar bagaimana SSB Crystal Bali United kiprahnya dari awal sampai saat ini. Kita beri kesempatan pertama kepada Pak C untuk memberi penjelasan kepada kita. Silakan Pak C. Baik, terima kasih kepada Timex pertama-tama karena kami dari Bukfos sudah diundang untuk terlibat dalam podcast hari ini. Jadi kita sedikit bercerita mengenai sejarah berdirinya Bukfos. Ini sebenarnya dari mimpi owner kita, Pak David Fulbertus, yang mana beliau waktu tiba ke Kupang sepulangnya dari studi di Australia melihat kompetisi, terutama kompetisi sepak bola di Kota Kupang ini memang agak sedikit berbeda, jauh berbeda dengan kompetisi yang ada. Beliau alami saat studi di Australia. Ya. Jadi waktu kita bincang-bincang, beliau punya mimpi besar terhadap sepak bola di NTT. Jadi melalui Bukfos, melalui Crystal, beliau punya satu wacana yang besar sebenarnya, yang mana apa yang dialami di Australia pengen ditularkan sebenarnya di Kota Kupang, lebih khusus di Kota Kupang untuk menyeluruhnya di NTT. Dari minimnya kompetisi, dari kurangnya infrastruktur, beliau punya mimpi besar untuk bisa ya setidaknya membangun infrastruktur yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, punya mimpi untuk bisa ada pembinaan usia dini. Yang lebih terpola. Lebih terstruktur sehingga anak-anak ini di usia emas sudah siap. Karena waktu awal perbincangan itu jujur pembinaan usia dini kita di sini sangat minim. Itu tahun berapa itu, Pak C? Dia 2000 awal-awal mimpi, awal-awal rencana itu. Awal-awal wacana itu sekitar 2007, 2008, 2009 lah. Oh iya. Jadi ya setelah punya mimpi seperti itu, kemudian ya beliau mulai membangun jaringan, membangun komunikasi
dengan pihak-pihak di luar untuk mewujudkan mimpi itu. Dan ya puji Tuhan ketemulah sama Bali United. Bali United yang berjodoh dengan kita. Ya. Kemudian dibangun komunikasi yang intens dan puji Tuhan 2017 terrealisasi. Kita launching pada tanggal 25 Maret 2017. Ya, berarti sudah 5 tahun ya? 5 tahun. Sudah sekitar 5 tahun. 5 tahun. Perjalanan 5 tahun ini bagaimana? Ya. Secara umum. Jadi dinamikanya nih lumayan agak berdinamika ya? Ya, fluktuatif, naik turun karena pasca COVID juga kemarin. Iya. Kita kalau dari pembukaan kemarin jumlah siswa yang kita terima mungkin sekitar 300-an. 2017. 300 hampir tembus 400 bahkan. Cuman pasca COVID pandemi kemarin itu turun sampai akhirnya kita juga akhirnya 50% memutuskan untuk tutup. 50% turun? Lebih? Ya. Bahkan lebih dari itu ya? Bahkan lebih dari itu. Akhirnya tutup sementara? Tutup sementara. Lalu? Tutup sementara, kita aktif kembali di 2022 ini bulan Maret juga. Maret kemarin aktif kembali? Bulan Maret kemarin baru aktif kembali. Saya lihat siswanya cukup banyak itu. Lumayan. Ya, sekarang puji Tuhan kita sudah kembali ke angka 300. Kembali ke angka 300. Siswa, siap. Iya. Oke, Pak C. Itu dari sisi manajerial, sisi pembinaan. Kita tahu ceritanya seperti apa latar belakangnya. Ini berawal dari suatu semangat, suatu mimpi untuk menciptakan potensi-potensi pemain bola yang handal di Kota Kupang. Ya, dari Coach Wede, bagaimana dengan pola pembinaan dari tahun 2017 seperti apa dan perkembangannya sampai dengan sekarang seperti apa? Baik, terima kasih Om Ito. Setelah di launching, memang didahului dengan persiapan-persiapan, baik persiapan dari aspek administratif, manajemen dan teknis kepelatihan. Ketika di launching 2017 itu dari kepelatihan kami didukung oleh 9 orang pelatih, itu berlisensi C 2 orang, C nasional waktu itu, dan sisanya berlisensi D, D nasional. Itu berjalan sampai 2019 sampai 2020 awal, dan seperti tadi dijelaskan oleh Pak C bahwa pandemi memaksa semua kita harus ikut dengan kondisi itu. Kita tutup sementara dan dibuka kembali itu memang kondisi siswa yang berpartisipasi pasca dibuka kembali itu kan di angka 100 sampai 100 lebih sedikit lah. Nah di situ kita juga melakukan rasionalisasi dengan jumlah pelatih, karena kita memulai kembali. Kita memulai kembali itu dengan 5 orang pelatih, dengan 4 kategori usia. U10 itu untuk kelahiran usia 6 sampai 10 tahun. U12 itu 11-12 tahun, kemudian U14 13-14 dan U16 kita 15-16 tahun. Nah itu masing-masing pelatih ditangani oleh pelatih, masing-masing pelatih bertanggung jawab terhadap kategori usia. Dan kalau kita semua pelatih berlisensi ya. Satu lisensi C diploma PSSI setara CFC sebagai pelatih kepala, kebetulan saya. Kemudian dibantu oleh teman-teman lain yang juga berlisensi D ya. Dan satu pelatih kiper juga berlisensi. Jadi dari sisi kepelatihan sebenarnya kami sangat siap untuk membantu anak-anak di Kota Kupang umumnya untuk berlatih sepak bola secara baik, dan pada saatnya nanti ketika mereka menginjak usia dewasa, kita sangat berharap dengan sepak bola bisa mereka mendapatkan mimpi, mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Sepak bola bisa menjadi sebuah media untuk mereka sampai pada titik itu. Kemudian kalau kami dari materi-materi kepelatihan semuanya mengacu pada Villanesia. Karena memang kami yang tersisa pelatih itu rata-rata
ketika mengambil kurs kepelatihan kan materi utamanya Vilanesia atau filosofi sepak bola Indonesia. Jadi acuan utama itu karena nilai universal sepak bola di Indonesia kan harus mengacu ke sana. Sehingga ketika muara ke timnas semua punya frame yang sama untuk bermain sepak bola. Nah, kita juga sudah memulai kebetulan kalau untuk kepelatihan atau jenjang kita sih sebenarnya kami punya 3 tim. 3 tim itu untuk menampung anak-anak di SSB. Jadi kita punya Kristal FC sebagai anggota asosiasi provinsi PSSI dan itu berhak untuk mengikuti semua agenda PSSI NTT baik Liga 3, Suratin U13, 15 dan 17. Kemudian untuk konteks lokal sebagai anggota asosiasi Kota Kupang kami punya 2 tim, satu Kristal Emerald. Kristal Emerald di Liga 1 Kota dan Bukfos atau Bali United Kristal di Liga 2 karena Liga 2 Kota kan di U19. Jadi kita matangkan anak-anak untuk berkompetisi pasca SSB di situ. Nah, memang itu menjadi komitmen owner dan seluruh manajemen bahwa pemain itu pasca SSB untuk skop lokal mereka ditampung di Kristal dan untuk yang lebih besar ke level lebih tinggi ada di Bali United sebagai bagian konsekuensi dari kita bekerja sama dengan pihak Bali United. Coach Fede, mungkin bisa dijelaskan metode atau pola pembinaan untuk 3 klasifikasi usia ini. 10, 10, 12, 14, 16. Tentu ada hal-hal yang menonjol yang membedakan antara satu jenjang dengan jenjang yang lain. Mungkin singkat saja, bedanya apa sih antara kalau di tiap jenjang usia berdasarkan apa dari Vilanesia kan sebenarnya 10 itu usia bermain ya. Jadi sederhananya bagaimana anak bergembira datang untuk bergembira dan jadi, mencintai sepak bola. Pelatihnya cukup menonton saja. Jadi sebenarnya di usia mencintai sepak bola ini kan ada yang namanya coach edukator. Itu sebenarnya bisa siapa saja. Yang paling penting adalah membuat anak nyaman di lapangan, membuat anak nyaman dengan suka main bola dulu lah. Dia mencintai dulu. Karena dengan mencintai pasti dia akan Kemudian untuk 12 itu kan fase di mana kita untuk teknik dasar. Teknik dasarnya kontrol harus passing lah gitu. Iya. Semua teknik dasar soal sepak bola harus sudah diajarkan di situ. Nah, kemudian 14 itu kita naik ke 14 kita bicara untuk taktikal individu. Jadi lebih komplit lagi selain teknik dasar mulai taktikal individu dan kalau 16 harus sudah kuat di taktikal tim. Karena kalau dari aspek teori sepak bola kan 16 itu usia penampilan. Ya. Jadi bukan usia pembinaan lagi pas 16. Sudah sering tampil. Sudah tampil ya. Nah, dengan usia penampilan berarti satu pemain sudah harus komplit. Nah, ini memang menjadi pergumulan besar dari semua pelaku pembinaan usia dini termasuk kami untuk jenjang-jenjang ini bisa diperhatikan secara baik sehingga ketika anak-anak sampai di usia penampilan tadi benar-benar memang mereka sudah baik dari aspek kualitas baik individu maupun taktikal. Menarik ini Coach Fede. Memang harus ada porsi masing-masing jenjang usia ya. Jadi tidak bisa kita menyamakan. Kalau kita menyamakan pola pembinaan pelatihan untuk usia dini ini dengan satu pola, berarti pembinaannya tidak komplit gitu ya. Itulah yang membedakan anak-anak yang dilatih diasuh di SSB sama yang tidak dilatih diasuh di SSB. Memang harus terpola memang supaya pembentukan skill, pembentukan karakter itu terpola dengan baik ya. Kembali ke Pak Dirum, Pak C. Ini kita kan sudah 5 tahun nih. Tentu jajaran kita juga sudah semakin bagus. Kemarin kan udah dengan Bali United. Mungkin Pak C bisa menyampaikan kepada kita capaian-capaian selama kurang lebih 5 tahun ini dalam kaitan dengan hubungan kita dengan pihak luar. Konkretnya misalnya apakah ada pemain-pemain kita, binaan kita, jebolan kita yang
dipakai atau lolos di tim-tim luar. Ini kan dalam kaitan dengan komunikasi kita nih, Ya, oke. hubungan kita dengan pihak luar nih. Bisa dijelaskan, Coach? Jadi dari 2017 sampai sekarang, puji Tuhan sudah hampir, kalau mau dibilang hampir 10-an lebih lah. Anak-anak kita yang sudah beberapa kali mengikuti trial dan lolos ya, sampai ke EPA Bali United, bahkan ke tim-tim luar di luar Bali United kayak PSM Makassar, iya ya, terus Sulut United, iya, dan yang lebih banyak ya larinya ke Bali United. Ke Bali United ya. Ya, di akademinya. Ya, di akademinya ya. Ya, di Elite Pro akademinya. Itu tentu melalui suatu seleksi ya. Ya, biasanya tiap tahun kita ada jadwal. Ada jadwal. Ya, jadwal tiap tahun itu ada. Jadi dari pihak Bali United sering ke kita untuk melakukan seleksi, baik usia 14, 16, bahkan usia-usia yang sudah usia lebih lah, kompetisi ya. Kompetisi. Sudah. Untuk ke Liga 1-nya juga sudah pernah sering. ya. Ada juga pernah ke Thailand kan? Ke beberapa Thailand. Ya, AIA. AIA itu. AIA itu tahun berapa ya? 2019 lah. 19 awal. 2019 awal. Ya. Itu kan kesempatan yang luar biasa ya. Anak SB Bali United Kristal lolos seleksi yang dilaksanakan dipantau langsung oleh Coach Indra Safri ya. Sekitar 5 atau 6 anak untuk ikut camp dengan pemain Tottenham Hotspur untuk Asia Tenggara. Nah, ini kan luar biasa karena mendapat kesempatan sampai berlatih di luar negeri hanya karena bergabung di Bali United. Ya, kalau mau dibilang ya ini juga sebenarnya jadi wadah pintu untuk anak-anak. Iya. Jadi kita bersyukur mimpi owner sudah pelan-pelan terwujud mulai terwujud. Iya. Semoga kedepannya Bukvos bisa lebih baik lagi, lebih bisa merangsang teman-teman yang lain untuk bisa membangun ya akademi yang baik. Jadi terstruktur biar anak-anak ini tidak apa ya, di usia-usia yang sudah, kalau mau dibilang usia siap, kadang-kadang begitu kesempatan itu datang, anak-anak justru belum siap. Ya. Jadi mimpi kita untuk bisa membentuk anak-anak dari usia dini, semoga bisa merangsang teman-teman yang lain untuk bisa terstruktur. Ya gitu. Kita juga sudah punya prestasi kan? Kalau tidak salah pernah juara NTT, lalu main di luar, sudah pernah lah. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira prestasi-prestasi yang pernah kita prestasi kita untuk secara tim kita pernah menjuarai Menpora Cup usia 12 dan 14. Seri provinsi, kemudian seri nasionalnya ya kita berpartisipasi dan belum jodoh. Yang penting sudah ada nama lah di tingkat nasional. NTT sudah punya Bali United Crystal Cup. Crystal. Coach Wede, ini persoalan hari-hari ini adalah pada kualitas pelatih ya, Coach Wede. Karena kita harus akui kita NTT coach yang punya lisensi sesuai dengan regulasi dari PSSI itu masih minim ya. Ya. Bagaimana Coach Wede menyikapi ini? Baik, saya pikir ini sebenarnya tanggung jawab bersama. Ya. Tanggung jawab bersama. Kita tidak bisa bicara hanya klub saja yang harus berpikir untuk menyekolahkan atau meningkatkan kualitas SDM pelatih, karena bicara pembinaan sepak bola ini kan banyak faktor. Ada organisasinya, kemudian ada sumber daya pelatihnya, kemudian infrastruktur kompetisi dan lain-lain. Nah ini kita harap pemangku kepentingan dalam hal ini asosiasi bisa mendekatkan kesempatan untuk membuat lisensi, karena bagaimanapun di lisensi itu kan sederhananya menciptakan pelatih yang mampu berpikir lurus dan terstruktur ketika dia melatih. Maka pengalaman mungkin akan membantu dari aspek kepelatihan, tapi sepak bola ini kan berkembang, terus berkembang. Nah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM pelatih kan dengan lisensi. Ya. Kemudian
harus ada yang namanya coaching klinik. Coaching klinik sehingga mengupgrade terus ilmu. Kan ini ada jenjang masa tunggu antara di level lisensi dari satu naik ke berikut. Itu ada masa tunggunya? Ya, kalau dari misalnya dari D kita mau naik ke C itu paling cepat minimal 2 tahun. 2 tahun baru boleh. 2 tahun baru boleh ini, dan di apa untuk pelatihnya memegang tim. Ya. Sehingga ilmunya juga bisa berkembang. Ya. Nah, dalam rentang 2 tahun ini kan kalau misalnya kemudian diserahkan sepenuhnya ke pelatih untuk dia ini, ada banyak faktor untuk mempengaruhi dia apakah mau belajar terus atau tidak. Nah, mungkin pada rentang waktu tunggu itu asosiasi juga bisa masuk atau pihak-pihak yang mempunyai kepedulian yang sepak bola bisa masuk untuk mengadakan coaching klinik. Kemarin beberapa kali kan dulu Mas Gibol NTT pernah buat mendatangkan Coach Rahmat Darmawan, kemudian Coach Indra Syafri di sela-sela seleksi timnas U19 di waktu itu menggunakan lapangan Bali United Kristal, juga melakukan coaching klinik. Nah, ini tujuannya kan untuk sebenarnya meningkatkan SDM pelatih. Saya pikir salah satu kata kunci untuk sepak bola NTT bisa berkembang ke arah lebih baik, bicara juga soal SDM pelatih. Ya. Setuju sekali, memang SDM pelatih sangat menentukan. Ke Pak NTT ini punya, ya bisa dikatakan gudang pemain lah. Ya. Itu sudah diakui, bahkan di tingkat nasional pun diakui. Persoalan sekarang pada pembinaan usia dini. Usia dini ya. Bali United Kristal sudah mulai konsen dengan itu selama kurang lebih 5 tahun. Namun di tempat-tempat lain di NTT kita lihat belum terlalu bagus ya. Sudah mulai membangun tapi belum terlalu bagus. Mungkin apa yang ingin disampaikan oleh Pak C dengan pengalaman kurang lebih 5 tahun ini, karena ini harus kerja kolaborasi. Tidak bisa kita sendiri-sendiri untuk mengangkat sepak bola NTT, butuh kerjasama semua. Ya. Butuh pembinaan usia dini yang harus bersama-sama kita lakukan. Benar. Apa komentar Pak C? Jadi kita kebetulan belum lama kita punya mimpi yang mungkin mengarah ke sana ya. Jadi kita coba mau mengembangkan sayap kita. Sudah mulai berpikir ke situ ya? Kita sudah berpikir karena sampai kita sana. punya potensi loh. Kita coba mengkonsepkan satu program, kita coba ekspansi keluar untuk bisa membangun lagi SSB atau akademi yang lain di luar Kota Kupang. Iya. Jadi tetap naungannya ke kita, kiblatnya ke Kristal. Iya. Tetapi ya muaranya kita tahu bahwa nantinya ke Bali United dan tim-tim yang ada di Indonesia. Jadi ya kita menunggu saja. Ya. Dalam waktu dekat kita berharap apa yang kita konsepkan sudah bisa jalan, terrealisasi sehingga anak-anak talenta-talenta yang ada di NTT lah khususnya tidak hanya bermain di Tarkam, tetapi mereka juga bisa tampil seperti Eke, Yabes dan Alsan. Menarik ini soal Tarkam ini. Kita kalau lihat Tarkam, Coach Wede pasti lebih tahu lah. Tarkam ini mendominasi loh. Tarkam ini mendominasi. Di Kota Kupang pun Tarkam masih mendominasi juga. Ya, dengan hadirnya, ini mungkin porsinya Coach Wede. Dengan hadirnya sepak bola mini, Tarkam. Coach Wede melihat sebesar apa ancaman terhadap pembinaan ya. Ini kan dalam kaitan dengan pembinaan juga. Bagaimana sih orang pemain yang potensinya bagus, punya prospek bagus ke depan, tetapi jenjang kompetisinya dalam tanda kutip hanya main di Tarkam saja kan sayang sekali. Coach Wede komentar dulu soal ini. Apakah berdampak sekali liga-liga Tarkam yang tidak terpola dengan baik? Baik, saya pikir Tarkam ini kan harus dilihat sebagai sebuah kondisi yang harus disikapi secara baik oleh pelaku sepak bola. Kenapa? Karena dengan jumlah Tarkam, kalau misalnya kita lihat secara kasat mata, jumlah Tarkam ini kan sebenarnya lebih banyak. Ini kita bicara konteks kota. Iya, konteks kota. Itu sebenarnya lebih banyak dari jumlah orang berlatih. Harusnya kan jumlah latihan lebih banyak dari jumlah pertandingan. Iya. Nah, ini kembali lagi semua yang berkepentingan dengan sepak bola mau duduk dan berpikir bersama soal ini tidak. Kalau kemudian ini tidak dilihat sebagai sebuah
kondisi yang kemudian mengancam eksistensi sepak bola di kota, ya kita akan seperti ini. Karena kita akan bicara karakter. Sepak bola kita bicara kolektivitas sampai 11. Tarkam kan dengan regulasi, dengan ukuran lapangan ini dia bicara mungkin 7, 8 orang dan 9 sudah bisa bermain. Kemudian dengan regulasi, ini kan kita bicara sepak bola tidak bisa bicara hanya teknik, taktik, tapi kita bicara soal mental. Betul. Nah, yang harus kalau saya secara pribadi, bahwa memang semua orang akan dengan sikap berbeda, tapi saya berharap semua kita di Kupang itu sudah harus berpikir jauh ke depan, berpikir untuk generasi-generasi kita maupun generasi berikut itu, dengan sepak bola mereka harus bisa melihat dunia luar. Oke. Salah satu jawabannya tentu dengan pembinaan usia dini tadi. Kita kembali ke topik ya. Pak C, saya tertarik dengan kesiapan fasilitas yang disiapkan oleh Bukos ya. Dari 2017 sampai sekarang saya melihat sangat konsen dengan beberapa perbaikan yang dilakukan. Tapi secara manajerial, apa planning, apa program dari Bukos sendiri terkait dengan penyediaan fasilitas latihan di Bukos? Karena secara jumlah sudah cukup banyak sekarang siswa kita. Jadi memang kemarin pasca pandemi itu memang kita jumlah siswanya memang berkurang. Terus sekarang dengan dibukanya kembali, memang minat anak-anak dari informasi antar teman, informasi media sosial, kadang-kadang ada yang posting latihan di sini, di sini. Jadi merangsang anak-anak yang lain untuk ikut bergabung. Jadi akhirnya sekarang jumlah siswa kita memang sudah mengalami peningkatan, dan kita juga dalam waktu dekat mungkin akan memanggil beberapa rekan kita yang mungkin kemarin kita tidak libatkan lagi, tetapi nanti kita panggil kembali untuk bisa kembali melatih, supaya kelas latihan ini tidak terganggu. Karena jumlah siswanya banyak, jangan sampai hanya dihandle oleh satu pelatih. Jadi kita juga berinisiatif untuk bisa lebih terkontrol lah. Jadi dengan adanya penambahan jumlah pelatih, bisa mengcover semua siswa yang ada di masing-masing kelas. Nanti dalam waktu dekat. Siap. Coach WD, saya tertarik dengan pengetahuan saya di tempat-tempat lain, terutama di Jawa, di Bali, itu SSB-nya sudah punya suatu kurikulum yang bagus loh. Kurikulum yang sudah bagus, sudah terpola dengan baik, sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun. Dan kita harus jujur, jebolan SSB di sana punya kualitas mental yang masih di atas sedikit kita lah. Kita harus akui, walaupun secara pribadi ya, ada anak tertentu kita punya skill yang sangat bagus. Tetapi secara keseluruhan, karena dibentuk dengan kurikulum yang bagus, itu secara keseluruhan mereka sangat bagus outputnya. Yang sampai lulus loh. Kalau yang tidak sampai lulus tentu berbeda kualitasnya. Saya mau minta penjelasan atau komentar dari Coach WD terkait dengan kurikulum ini. Kita sudah ada atau sudah mengarah ke sana atau seperti apa? Jadi baik, terima kasih Mito. Terkait kurikulum ini, seperti awal tadi saya sampaikan bahwa memang ini kan kalau kita bicara sepak bola nih, kita bicara input, proses, output. Nah, kita berharap input ini kan harus ideal. Jadi kami sudah menyiapkan dari awal itu, kita sudah menyiapkan yang paling mendasar sih sebenarnya, kita menyiapkan program latihan tahunan. Kemarin ketika saya ditunjuk sebagai pelatih kepala, kita sudah menyiapkan program latihan yang jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Jadi 1 tahun, kemudian 2 dan 5. Nah, itu program secara makronya kita punya, kemudian mikronya diterjemahkan oleh pelatih kelas masing-masing. Nah, yang menjadi tujuan atau mimpi kami untuk misalnya ada sebuah ini kurikulum, itu juga sementara dalam proses kita mengkomunikasikan, dan kemarin ya ini kan ada banyak hal yang sedang kita lakukan untuk
menaikkan kualitas dari aspek kualitas manajemen maupun dari aspek kepelatihan. Jadi kita ini buka rahasia. Boleh. Jadi rahasia dapurnya ya, komitmen kita dengan Bali United dalam 1-2 hari kemarin itu sudah ada titik lebih baik. Dan Bali United sudah berkomitmen untuk mendukung kami dari aspek manajerial, kemudian membantu kami menyiapkan hal-hal yang mendukung latihan, seperti alat-alat latihan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, atau mungkin akan dibantu kalau ini merujuk pengalaman kemarin Kristal FC ketika mempersiapkan diri di Eltari Cup Lembata yang harusnya di 2021 kemarin. Kami dibantu oleh seorang konsultan teknis. Waktu itu Coach Ricky Nelson. Nah, belajar dari situ, keberadaan seorang konsultan teknik kan sangat membantu kami tim pelatih juga untuk belajar. Hal itu juga sudah dikomunikasikan dengan Bali United dan sudah ada kesepakatan. Kami akan mendapatkan satu orang direktur teknik yang akan membantu kami. Mungkin ini berita gembira. Membantu kami di sini menyiapkan kurikulum pembinaan, menyiapkan sebuah sistem pembinaan yang karena kita bicara usia dini kan kita bicara fondasi sepak bola. Maka kita menyiapkan sebuah sistem yang kemudian siapapun orang yang nanti pelatihnya yang datang bergabung dengan kami, ada sebuah sistem pembinaan yang sudah disiapkan dan dia harus mengikuti itu. Nah, itu kurikulum, jadi output dari Dirtek nanti kurikulum, kemudian coaching klinik dan tapi yang pasti bahwa dia harus membantu meningkatkan level kualitas teknis dari semua pelatih yang ada di sini. Target kami itu, karena kalau level kualitas pelatih naik, otomatis imbasnya ke anak-anak. Baik, Coach Fede, Pak Dirung, Pak C, ini menarik sekali diskusi kita bahwa SSB sangat serius dalam membina, membentuk kader-kader calon-calon pemain handal di NTT. Di bagian akhir kepada Pak C sebagai penanggung jawab manajerial di Bali United Crystal, apa yang mau disampaikan Pak C untuk intern maupun sepak bola secara keseluruhan, terutama di NTT? Sebesar apa Pak C punya harapan sepak bola di NTT ke depan nanti sebesar apa? Oke, baik. Jadi mimpinya sebenarnya masih sama. Mimpi owner, mimpi kita semua ini kan sebenarnya ingin menciptakan satu wadah yang baik dan bisa menciptakan pemain-pemain yang baik. Jadi baik secara fisik, baik secara mental, baik secara taktikal, baik secara attitude. Itu mimpi kita sebenarnya. Jadi mimpi ini masih pelan-pelan kita bangun dan kita berharap kolaborasi antara kita dan semua pegiat sepak bola di Kota Kupang, khususnya di NTT, ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi kita pun tidak bisa jalan sendiri. Kita juga tentu mohon dukungan dari teman-teman di Asprof, senior-senior di Asprof, untuk kita terus berkolaborasi untuk bisa membangun sepak bola NTT yang lebih baik ke depannya. Itu mimpi kita bersama ya. Dan ini mimpi dari awal yang pelan-pelan sudah mulai kita bangun dan semoga bisa ke depannya banyak anak-anak NTT yang bisa bermain di level tertinggi di Indonesia bahkan di luar negeri. Dan tentunya prestasi sepak bola NTT harus menjangkau nasional ya. Amin. Itu harapan kita. Harapan kita bersama. Ya. Coach Fede, terakhir apa yang mau disampaikan untuk warga NTT terutama dari sisi pembinaan usia dini dan sepak bola NTT secara keseluruhan seperti apa? Atau ingin mau disampaikan oleh Coach Fede? Baik, terima kasih. Itu kalau seperti kita mau bicara sepak bola kan kita bicara banyak faktor. Nah, faktor-faktor ini tidak bisa kita menyerah terhadap mungkin begitu banyak soal di sepak bola, tapi
mari kita perbaiki satu-satu. Ya. Kita memulainya dengan bicara, kita mulai dari anak-anak. Ya. Kenapa? Karena yang punya mimpi itu anak-anak, bukan kita orang dewasa. Ya, ya. Saya berharap kita sebagai pelatih, pegiat sepak bola kembali untuk sepak bola, kembali ke basic, kembali membina basis itu. Mungkin kita saat ini menjadi generasi yang bukan penikmat hasil, tapi mari kita menjadi generasi yang mampu meletakkan dasar sepak bola NTT secara baik. Terus dengan meningkatkan kualitas individu kita sebagai pelatih, terus meningkatkan kualitas manajemen pembinaan, juga meningkatkan kualitas kompetisi. Karena semua pihak harus harus bisa jalan bersama, tidak bisa ada yang lebih duluan. Karena ada yang lebih duluan, mungkin kita yang lain sulit untuk bisa mengejar langkah itu. Saya berharap kita semua bisa jalan sama-sama sehingga pada satu titik sepak bola bisa membantu anak-anak untuk menjadi manusia yang lebih baik. Baik dari aspek attitude, baik dari sisi mental, juga kita berharap bisa baik dari sisi ekonomi. Karena sepak bola bisa menyiapkan semua itu. Nilai di sepak bola bisa menjadikan anak atau bisa menjadikan pemain menjadi orang yang lebih baik. Karena sepak bola tidak hanya mengajarkan skill bermain bola, sepak tetapi bola mengajarkan karakter. Bagaimana saya butuh teman, saya butuh orang lain untuk bisa merangkul tujuan. Saya tidak bisa menjadikan orang lain sebagai alas kaki untuk maju ke depan. Saya untuk kita sama-sama, sepak bola mengajarkan itu, mengajarkan untuk respect terhadap semua orang, baik dari orang yang lebih tua, lebih muda. Kan di sepak bola rentang usia berbeda. Yang lebih muda bisa respect yang lebih tua bisa respect ke lebih muda. Ini kan nilai-nilai universal yang diajarkan oleh sepak bola. Sehingga mungkin yang paling akhir, hilangkan kata menang di sepak bola. Karena kalau dengan menang pasti, apa maknanya ini? Kalau kita hanya ada dalam pikiran kita untuk menang, juara, semua cara akan kita pakai, dan itu menjadi bahaya di sepak bola. Yang harus ditanamkan apa? Berjuang. Bahwa kemudian nanti setelah kita berjuang, hasil seperti apa, yang paling penting adalah berjuang dengan kemampuan kita. Menang itu bonus. Nilai-nilai perjuangan yang utama ya. Kalau di pelatih kita jangan lupa bahwa waktu di lisensi ada 3 musuh utama pembinaan sepak bola usia dini. 1 pelatih, yang kedua orang tua, yang ketiga manajemen. Semua mau lihat anak menang. Ini sangat terkait ini 3. Semua mau lihat anak menang, semua mau lihat anak juara. Tapi orang tidak pernah peduli dengan bagaimana ketika anak kalah. Pelatih kemudian, kenapa bermain seperti ini? Anak yang jadi korban. Bagaimana mengangkat anak dari kekalahan itu tidak semua orang bisa lakukan. Makanya kata menang ada baiknya di sepak bola usia dini kita bukan utama ya. Bukan yang utama, dia menjadi skala prioritas berikut. Yang paling penting adalah mereka bisa berproses secara baik. Siap. Ini menarik sekali, Pak C, Coach PD sudah berbagi cerita tentang SSB Bukos di forum Timex, juga untuk semua pemirsa yang kebetulan mendengar, menyaksikan podcast ini, suatu sumbangan pemikiran yang sangat baik, sangat luar biasa untuk sepak bola NTT secara keseluruhan. Bahwa sepak bola itu akan maju, akan berkembang hanya melalui suatu proses pembinaan yang baik. Pembinaan yang baik itu sejak kapan? Ya, pembinaan yang baik sejak usia dini. Kita tidak bisa langsung memetik hasil ya, tanpa kita menyemai dengan baik. Ya, saya kira demikian bincang-bincang kita dengan pelaku sepak bola yang tidak asing bagi kita, Pak C sebagai Direktur Umum Bukpos, Coach PD sebagai pelatih kepala yang sudah sangat berpengalaman dalam melatih tim, baik itu di SSB maupun di level yang lebih tinggi di tingkat Teltari. Beliau sudah berpengalaman. Semoga podcast kita kali ini bisa memberi manfaat bagi pembinaan sepak bola, terutama usia dini di NTT secara keseluruhan, dan demi prestasi sepak bola di NTT yang semakin baik ke depan. Jumpa lagi di podcast Timus selanjutnya.